Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa inna akramakum indallahi atqakum wa laysa lisyai'in akhar illa bittaqwa qad fa'lamu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terpancar di wajah kita hari ini. Semoga kita termasuk yang berhasil mendapat kemenangan dengan Ramadan yang baru kita lalui. Salah satu bentuk kemenangan adalah keyakinan kita semakin mantap kepada Islam ini. Keyakinan kita semakin mantap untuk memperjuangkan agama ini. Dan kita yakin tanpa ada keraguan bahwa tak satu pun di antara kita bisa bahagia dalam hidup ini. Tak satu pun. Meskipun kita punya harta halal melimpah tidak terkira, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin dengan didikan Ramadan ini bahwa tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Meskipun kita punya jabatan tinggi menjulang, kita raih dengan cara lurus, benar, terpuji, tidak ada kelicikan, tidak ada kezaliman. Apalagi jabatan yang dengan cara licik, beruhi budaya dan kepalsuan. Kita juga yakin tak satu pun di antara Anda dan saya yang bisa sukses dalam hidup ini. Meskipun kita menjalani strategi hidup yang lurus, terpuji, benar, apalagi sekedar strategi hidup menghalalkan segala cara. Kecuali siapa yang mendapat rahmat Allah sajalah, dan hanya karena rahmat Allah sajalah Anda semua dan saya bisa hidup bahagia dengan mudah. Dan hanya karena rahmat Allah lah kita bisa menyandang kemuliaan hidup. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa sukses di dunia sampai di akhirat. Semoga yang berkumpul hari ini dengan tawadhu dan ikhlas kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang pantas mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita rasakan nikmat besar hari ini. Karena itu kita bersyukur sampai sekarang kita diberi kesempatan untuk menikmati hari raya Idul Fitri, menikmati takbir, menikmati tahlil, menikmati tahmid. Itu terasa karena kita sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama bulan Ramadan. Bersih dari sifat-sifat tercela, bersih dari noda-noda dosa. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan penuh harapan ikhlas kepada Allah, pasti diampuni segala dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapa yang lebih beruntung daripada kita semua? Karena hari ini hati kita sangat merasa dekat dengan Allah yang Maha Besar. Sejak tadi malam kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Karena itu kita yakin kita akan menjadi pembesar, menjadi orang mulia karena dekat dengan Allah yang Maha Besar, bukan karena kekuasaan, apalagi diraih dengan licik dan tipu daya, bukan karena kekayaan, bukan karena prestasi dan prestise. Allahu Akbar. Itu sedang kita nikmati sekarang. Itu kebahagiaan kita. Siapa yang merasa lebih mapan dan lebih bermartabat hidupnya hari ini kalau bukan kita? Yang menikmati cinta karena kita berikan kepada Allah, yang menikmati rasa hina hanya kepada Allah, yang menikmati rasa ketergantungan hidup hanya pada Allah, hanya menggantungkan harapan itu hanya pada Allah, takutnya kita hanya pada Allah, taatnya kita juga hanya pada Allah. Itulah la ilaha illallah yang kita kumandangkan sejak tadi malam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Siapa yang merasa paling tersanjung, paling bahagia, paling gembira, riang hatinya kalau bukan kita hari ini? Karena kita merasa sangat dekat dengan Allah yang walillahil hamd. Hanya kepada Allah segala puji. Itulah kebahagiaan kita. Apa yang kita miliki, kehebatan apa yang kita punya, kita hanya memuji Allah. Itulah kebahagiaan hidup, bukan kesombongan siapa aku, siapa kami, apa keuangan saya, bagaimana harta saya. Bukan, itu bukan kebahagiaan, itu semu. Walillahil hamd. Begitu beruntungnya kita pada hari ini. Cinta kita hanya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Kemudian saat-saat seperti ini kita terus ingat dan yakin dengan mantap, inna lil muttaqina mafaza. Allah yang Maha Besar, la ilaha illallah wa lillahil hamd, itu menjamin orang-orang yang bertakwa, didikan Ramadan itu dijamin mendapat kemenangan. Dan tidak tanggung-tanggung, kemenangannya adalah innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Allah sudah siapkan tempat tinggal kita, bukan istana presiden, enggak level, apalagi jual agama untuk mendapatkan itu. Kekuasaan dunia enggak level buat orang-orang bertakwa. Apapun di dunia ini enggak pantas buat orang-orang bertakwa. Artinya sebagai balasan itu enggak pantas. Yang paling pantas adalah innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Allah sudah mempersiapkan rumah kita di surga. Subhanallah. Itu keuntungan kita, itu kebahagiaan kita, itu hati kita yang sangat riang hari ini. Pertanyaannya adalah, mungkinkah kita bisa menuju surga tempat tinggal kita kalau kita tidak punya navigasi, kalau kita tidak tahu arah? Dan satu-satunya arah yang Allah sudah turunkan buat kita adalah Al-Quran, hudan lil muttaqin. Jadi kalau kita sukses jadi orang bertakwa, dan semua insya Allah sukses, dijamin jannah, maka pasti dia mencintai Al-Quran. Apalagi kita sudah merasakannya 1 bulan, begitu nikmat, begitu ringan, begitu indah, kita selalu tilawah,
tadabbur, taklim, tahfidz, tanfid, mengamalkannya, bahkan tabligh, kita mendakwahkan Al-Quran kemana-mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka tidak mungkin orang bertakwa itu jauh dari Al-Quran. Maka tidak mungkin kita meraih surga tanpa Al-Quran. Mustahil, jemaah sekalian. Karena itu, mari kita tekadkan pasca Idul Fitri ini kita punya kekuatan yang bisa membuat kita istiqomah di jalan menuju jannah. Dan kekuatan itu Allah titipkan pada Al-Quran. Masalah Allah mengingatkan kepada kita agar kita memahami ketergantungan kita mutlak kepada Al-Quran, agar kita betul-betul memahami bahwa kita ini butuh dengan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua bahwa alam raya ini, seluruh bintang-bintang yang tidak terkira jumlahnya ini dan besarnya, subhanallah, sudah sekian lama mereka beredar, sudah sekian lama mereka eksis. Itu terjadi karena kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Artinya juga bahwa manusia tidak akan pernah eksis hidupnya tanpa kekuatan dari Allah. Dan kekuatan yang membuat kita eksis hidupnya bermartabat dan mulia serta bahagia, Allah titipkan pada Al-Quran. Coba renungkan surah Al-Waqiah ayat 75 sampai 77. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sungguh benar-benar ini sumpah yang agung kalau kalian belajar. Kalau kalian tahu, kita jarang menemukan ayat yang Allah mengingatkan kita untuk memperhatikan sumpah tadi. Perhatikan surah Al-Waqiah. Allah ingatkan ini sumpah yang agung. Allah kalau bersumpah dengan makhluknya, berarti yang disebut itu sangat penting untuk direnungkan. Sebagaimana wal asri, ini waktu penting sekali waktu itu, dan penting sekali kita merenungkan beredarnya bintang-bintang di alam raya. Masya Allah. Bagaimana kekuatan sekian lama yang mengatur alam raya ini? Subhanallah. Sekarang kita diberi matahari, kita selalu bertasbih. Bagaimana matahari sebesar itu bisa menyala sekian lama? Subhanallah. Masyaallah muslimahumullah. Kalau kita membuat perbandingan, di sebelah kanan ini matahari, di sini bumi kita. Kalau diperkecil, pada saat itu yang sama, bumi kita hilang, matahari masih sebesar bola. Itu besarnya matahari. Subhanallah. Dan biar bintang-bintang tadi Allah sebutkan, kalau kita renungan sejenak. Kalau kita tengadah ke langit di malam buta, menurut ilmuwan ada 7 bintang yang tidak berkedip, yang kelihatannya besar. Anda tahu jumlah atau besarnya? Di antaranya namanya Betelgeuse. Itu kalau dibandingkan dengan matahari yang tadi kita bandingkan dengan bumi, sebelah kanan matahari, sebelah kiri Betelgeuse. Lalu diperkecil, matahari hilang, Betelgeuse sebesar bola. Itu kelihatan terang di malam hari. Subhanallah. Kalau Anda mau ke sana silahkan. 1 tahun perjalanan, kecepatan cahaya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu dahsyatnya sumpah ini. Tetapi kalau Allah bersumpah, lebih dahsyat lagi kalimat setelah sumpah. Apa yang Allah sebutkan setelah sumpah itu? Innahu laqur'anun karim. Sungguh Quran yang dibaca itu adalah bacaan yang mulia, mengandung kekuatan yang memuliakan hidupmu. Jadi tanpa Al-Quran tidak ada kemuliaan.
Tanpa Al-Quran tidak ada kemuliaan, tidak ada kemuliaan. Wallah, itu sumpahnya Allah. Allah Akbar. Jadi jangan pernah merasa mulia karena berkuasa, karena kekayaan, karena keilmuan, kecuali kekuasaan itu dijalankan sesuai dengan Al-Quran, baru mulia. Kecuali kekayaan itu dijalankan sesuai dengan Al-Quran, baru mulia. Dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sungguh Allah itu akan menengangkan derajat satu kaum dasarnya karena kitab ini, bukan kekuasaan, bukan ketenaran, bukan kekayaan, bukan fisik, bukan apa-apa, cuma karena Quran. Wa yad'u bihi al-akhirin, dan Allah menghina kelompok lain karena kitab ini. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Sebelum kita teruskan pembahasan kita, ambil menikmati sinar matahari yang sangat bermanfaat ini. Jangan sampai kita yang ada di sini satupun ada yang meragukan kekuatan Al-Quran. Bahkan nggak pernah memikirkan bahwa Al-Quran itu punya kekuatan. Saya sampaikan agar saya tidak malu. Orang kafir percaya dengan kekuatan Al-Quran. Mau bukti? Gladstone, Perdana Menteri zaman Raja Victoria, pernah bawa Al-Quran di gedung parlemennya. Dia bawa para menteri-menterinya sambil mengatakan, selama Al-Quran ada di dunia timur, mustahil Eropa dapat menguasainya dan tenang menghadapi dunia timur. Dia belajar fakta sejarah, gimana jazirah Arab yang tidak ada di peta, yang tidak diperhitungkan oleh tentara imperialis, para imperialis yang menjajah itu tidak pernah melirik Mekah dan sekitarnya. Apa yang dicari di sana? Penduduknya bermusuhan, saling bunuh, penuh batuan, udah apa di sana? Tapi Al-Quran diturunkan di tempat seperti itu. Dan apa yang terjadi? 23 tahun Rasulullah menyampaikan Al-Quran bisa mengalahkan dua negara superpower, Romawi dan Persia. Maaf, fakta ini tidak akan pernah terjadi di agama lain. Tolong ingat ini. Jadi kata-kata teroris lah, penyebab pecah belah lah, itu tuduhan palsu, fitnah. Islam ini yang memanusiakan manusia. Islam ini yang merekatkan manusia untuk bersatu, saling menghargai. Islam ini yang memberikan kemuliaan pada Al-Quran kepada manusia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Agar kita semakin merasakan dan merasa rugi. Mungkin kita sering membaca ayat ini, tetapi kita melewatinya dan melewatinya begitu saja. Bisa dibuka di surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 31. Ini nomor cantik, surahnya 13, ayatnya dibalik 31. Ini bukan berdoa. Agar kita ingat ini ayat penting tentang kekuatan dahsyat Al-Quran. Orang-orang musyrik waktu itu bertanya kepada Muhammad, meminta kepada Muhammad SAW, Muhammad, kamu benar, Quran itu benar, tolong Muhammad, potong bumi ini Muhammad, sehingga jarak Syam dan Yaman itu semakin dekat. Kekuatan apa yang bisa memotong bumi ini sehingga mendekatkan dua kota? Dan Muhammad geser ini gunung-gunung Mekah, karena di Mekah itu kan dikelilingi oleh gunung-gunung. Geser agar sawah kita untuk tanam lebih luas. Kekuatan apa? Dasar sekali untuk menggeser gunung-gunung di sekitar kota Mekah. Kita yang ketiga lagi, Muhammad, kakek nenek kami yang sudah meninggal itu tolong buat
mereka bicara menjadi bukti bahwa kamu itu benar. Turunlah ayat ini. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Jelas sekali pembahasannya. Kalau ada kitab yang dibaca yang membuat gunung-gunung bisa bergeser seperti permohonannya, au qutiat bihil ard, atau memotong bumi, au kullima bihil mauta, atau membuat orang mati bisa bicara, itulah Al-Qur'an. Bayangkan, sudah jelas sekali. Apakah kita perlu dengar ayat ini sedikit? Bahwa Quran itu lebih dahsyat kekuatannya dari sekedar memotong bumi, menggeser gunung-gunung, atau membuat orang mati bisa bicara. Walillahil amru jami'a. Allah pertegas kenapa demikian? Karena semua urusan Allah yang ngatur. Tolong jangan kalah dengan Gladstone, meskipun dia kafir, tapi dia meyakini kekuatan umat Islam itu ada pada Al-Quran. Maka kenapa umat Islam sekarang lemah? Saudaranya dibunuh, dihancurkan berbagai, mereka diam saja. Kenapa? Pasti mereka tergantung dengan kekuasaannya, dunianya, bukan kepada Al-Quran. Kok bisa ya? Orang kafir, bejat, laknat, dibiarkan membunuh saudaranya. Apakah dia tidak baca Al-Quran? Innamal mu'minuna ikhwah. Astagfirullahaladzim. Allah, kita baru dibersihkan hati kita oleh Allah. Selama 1 bulan Ramadan kita sudah rajin tilawah, tadabbur, tahfidz dan seterusnya. Allah kita pertahankan. Niatkan itu bahwa kita ingin mendapatkan kekuatan Al-Quran, bimbingan Allah SWT melalui Al-Quran yang membuat kita menjadi manusia bermartabat, hidup mulia, bahagia, untung selama-lamanya, dunia sampai di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya tambah lagi satu info yang dekat dengan Indonesia. Si munafik Belanda, Snoop Horgrund, ternyata teman sekalian ada namanya level C6 dalam kepasturan. Itu adalah pasturnya masuk Islam, dan semua tidak ada ragu-ragu tentang Islam dan pastur itu terjadi, dan itu yang dilakukan oleh Snoop Horgrund. Dia belajar ke Mekah, ke Madinah, menikahi anak ulama di Aceh. Ini ya. Jadi orang pastor itu di antara level dakwah dengan mereka, dia masuk Islam. Itu tapi pura-pura. Makanya kalau Anda dengarkan omongan dan dakwah orang yang membingungkan, jangan-jangan Anda bukan besar. Kenapa? Sebab gurunya dia mengatakan kepada penjajah Belanda, biarkan umat Islam bikin masjid, biarkan umat Islam itu sholat, tapi jangan biarkan mereka buka Al-Quran. Wow. Jangan sampai sekarang ada masjid pesan Belanda yang tidak ada jadwal kajian pengajian Quran, jangan sampai ada. Jadi Al-Quran itu paham kekuatan umat Islam itu ada pada Al-Quran, sebagaimana di Gladstone. Jadi mumpung kita sebulan kemarin merasakan nikmatnya tilawah, gak terasa kita minimal ada yang khatam satu kali, subhanallah. Gak terasa kita banyak hafalan kemarin, subhanallah. Gak terasa kita berdakwah kemana-mana pada puasa, subhanallah. Tolong kita pertahankan, itu nikmat besar. Iman kepada Al-Quran, iman adanya kekuatan dahsyat dari Al-Quranul Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata Rasulullah sudah membimbing kita agar Al-Quran itu tidak hanya di mushaf, tidak hanya di otak sebagai hafalan, tidak ada di mulut sebagai dakwah di lisan kita,
tapi dia ada di hati. Sampai Rasulullah berdoa seperti ini, Anta ja'alal Qur'an, ya Allah, jadikan Quran itu Rabi'a qalbi, penyejuk hatiku. Insyaallah ini bukan yang lain, Quran. Allahu Akbar. Wa nura sadri, cahaya dalam dadaku. Wa jalaa husni, penghibur kesedihanku. Wa dhahaba hammi wa ghammi, pengusir kegalauan dan kegelisahan. Jadi Quran itu harus ada dalam diri kita. Jangan sampai di otak saja, apalagi di luar kepala kita. Kenapa demikian? Rasulullah mengikuti petunjuk Rabbnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mensikapi Al-Quran yang sesungguhnya? Bukan di surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad. Ini kitabnya Rasulullah ya. Muhammad saja, manusia terbaik itu, dibimbing oleh Allah bagaimana bersikap kepada Al-Quran. Apalagi kita. Ya Muhammad, kami telah wahyukan kepadamu. Kalau wahyu berarti apa? Kita atau Quran. Ada Allah tidak menyebut itu. Allah menyebut rohan, roh min amrina, atas perintah kami. Itulah hakikat dan sikap kita kepada Al-Quran. Quran adalah roh. Nggak perlu dijelasin kita. Kalau menyebut roh berarti apa? Dia harus ada di sini. Maka bagaimana nasib orang yang tidak pernah baca Quran? Di mana Qurannya? Di mana rohnya? Bagaimana orang yang nggak suka taklim dan tadabbur Quran? Di mana rohnya? Bagaimana orang yang benci tahfidz menghafal Al-Quran? Bagaimana orang yang tidak mengamalkan Al-Quran? Bagaimana orang yang apalagi menuduh Al-Quran? Jadi roh inti kehidupan yang membuat kita berharga ini karena ada roh. Maka ketika roh sudah tidak ada dalam fisik kita, nggak ada artinya kita ini. Kekuasaan nggak ada artinya, kekayaan nggak ada artinya, kecerdasan nggak ada artinya, semua nggak ada artinya. Segera dikubur di dalam bumi, nggak ada manfaatnya. Inilah jawabannya. Jangan-jangan roh kita ini belum jangkau. Roh kita lagi masalah. Maaf, di ruang kecil saja, di rumah tangga kita. Jadi suami kenapa gampar istrinya? Katanya dia ada cinta. Kenapa berkata kotor dan berkata istrinya? Ajaran Quran bukan. Kenapa suka membohongi istrinya? Kenapa istri tidak menghormati suaminya? Kenapa anak tidak taat kepada kedua orang tuanya? Pasti jawabannya sakit. Quran jauh dari hati mereka. Semua masalah ini kembali kepada Quran, merujuknya kepada Al-Quran. Jadi kita ini tidak bahagia meskipun melimpah harta, pasti ada masalah dengan Al-Quran. Apalagi yang berpuasa dengan cara licik dan zalim, pasti sengsara dia. Masalahnya ini kuncinya masalah muslimin. Makanya Rasul mengatakan apa tadi? Jadikanlah Quran itu penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, pengusir kegalauan dan kegelisahanku. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jangan kufuri nikmat Allah yang paling besar ini, iman kita kepada Al-Quran. Ya Allah. Karena itu mari kita bertekad
Sampai bertemu Ramadan berikutnya, insya Allah kita melakukan 5T kepada Al-Quran ini, agar Quran itu menjadi ruh kita mendapat manfaat Al-Quran, kekuatan Al-Quran, sehingga kita hidupnya bermartabat, hidupnya mulia, hidupnya bahagia, bahkan bahagianya kekal sampai akhirat. Pertama tolong tilawah. Kedua tahfidz, hafalkan meskipun tidak hafal-hafal, yang penting menghafal. Berikutnya tadabbur, renungkan maknanya. Berikutnya tanfidz, amalkan Al-Quran. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai ustaz, sebagai pemimpin, sebagai orang kaya, orang miskin, dan seterusnya. Kemudian tabligh, sampaikan Quran ini. Ini rohnya manusia. Akhirnya, mari kita cegah jangan sampai banyak mayat bergentayangan. Manusia yang tidak punya ruh Al-Quran, makanya penampilannya menakutkan, itu mayat bergentayangan. Meskipun dia berkuasa kok tidak melindungi, kemudian dia mayat. Kekayaannya tidak membuat bahagia orang, itu mungkin juga mayat. Jadi sekarang ini kita minimalkan mayat bergentayangan, terutama di rumah kita. Sehingga begitu kita bertemu, kita berkumpul, sama-sama punya ruh Al-Quran, nyambung, penuh bahagia, penuh penghormatan, penuh kemuliaan, penuh keuntungan. Dan inilah nikmat terbesar dalam hidup kita ini. Mari kita raih kekuatan Al-Quran dengan 5T tadi. Mudah-mudahan ini Ramadan kita yang paling indah, Ramadan kita yang paling istimewa, membuat kita hidup kembali, atau kita hidup bermartabat, kuat dengan potensi yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh fitnah. Insya Allah ini kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita pasti akan jalankan, dan insya Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, lillahil hamd. Kita berdoa kepada Allah, semoga hati kita selalu bertaut kepada Al-Quran, hati bertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada Rasulullah yang membawa risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berarti selama ini kami menzalimi diri kami sendiri, ya Allah, dengan tidak mencintai dan tidak meyakini Al-Quran sebagai kekuatan hidup kami. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik, tsabbit qulubana 'ala al-Qur'an. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala haqqik. Ya Rahman Rahim, wal tamna anna rahmatak bi ma'siyatina. Ya Allah, dengan Engkau halangi rahmat-Mu buat kami, ya Allah. Meskipun selama ini sering kami gunakan nikmat-nikmat pemberian-Mu, nikmat waktu, kesempatan, kesehatan, justru kami gunakan untuk menentang-Mu, ya Allah, menjauhi Quran-Mu, ya Rahman Rahim. Wala tamna'anna fadlak bi'uyubina. Ya Rahman, jangan Kau halangi karunia iman dan Islam, terutama iman kepada Al-Quran, berkurang di hati kami, ya Allah. Meskipun Kau tahu kami sering lengah tidak mengurusnya, ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim. Wala tamna'anna jannata wa nahnu ba'idun min Al-Quran. Ya Allah, jangan Kau halangi langkah kami ke surga-Mu, ya Allah. Akhir hayat kami adalah husnul khotimah, ya Allah. Meskipun Engkau tahu kami masih jauh dari standar Quran-Mu, ya Rahman Rahim.
Kami berjanji dari tempat ini ya Allah akan sangat-sangat mencintai Quran-Mu ya Rahman. Kami berjanji ya Allah akan apa 5T yang kami sebutkan tadi ya Rahman Rahim, tilawah, tahfidz, tanfi, tabligh dan seterusnya ya Rahman Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman Rahim. Wasiatkan jannah buat hamba-Mu yang cinta Quran-Mu ya Allah. Tapi hari ini kami lebih cinta kepada selain Quran-Mu ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim, Kau siapkan jannah ini untuk orang-orang yang bersih dari makanan haram ya Allah. Tapi Kau tahu kami lengah sulit untuk menghindari makanan-makanan haram ya Allah ya Rahman Rahim. Ya Rahman Rahim, karena itu ampuni kalian kami ya Rahman. Kami yakin hanya Engkau yang bisa mengampuni kami. Kami yakin Engkau akan menerima taubat kami ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana sih dan nama Karamah. Mulia ya. Orang Padang. Anu ya. Adat bersendisara. Sekarang kita datang pulang. Sendirian. Taqabbalallah. Sehat ya? Alhamdulillah. Model baru, asal Ramadan ini. Taqabbalallah. Ada ya? Alhamdulillah. Berapa? Alhamdulillah. Siapa? Si kecil dulu ya. Ikut nanti, ikut salat. Michael. Nih, ada minyak wangi. Pegang aja. Bapak yang sama foto dulu, minta tolong. Woi. Iya, ini sing di pesantren nih, Ustaz ya. Oh iya, yang gue pesantren. Di pesantren. Makasih. Salim. Yang keberapa nih? Anu, 3. Luar biasa. Ulangan kayak no. Ayo difoto. Dari sana kan dari sana. Matahari dari sana. Dia tadi di depan. Oh iya. Dikelek. Iya. Ini Pak kasihan, Pak. Matikan dulu. Enggak usah matiin.